Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah dari tulisannya Netra Kala, kisah yang berjudul Petaka. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan buat teman-teman yang pengen mengikuti giveaway dan pengen mengirimkan ceritanya ke kami, nanti silahkan saja hubungi kontak admin di bawah ini. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sementara itu, tanpa Farah ketahui, ada seseorang yang tengah berdiri di ambang pintu. Mulutnya komat kamit memperhatikan semua kejadian di dalam gubuk tersebut. Wanita itu juga mengeluarkan tangis tanpa suara. Hatinya terasa sakit sekali. Ia tidak berniat untuk membunuh Angga dan Bu Nur. Sejatinya mereka hanya umpan agar Farah mau bertemu dengannya. Tetapi dengan semua kejadian ini, jauh lebih baik untuk menyingkirkan mereka semua. Dengan berat hati, Ayu memejamkan matanya, meminta dedemit pemberian Bawongso untuk melakukan tugas yang semestinya mereka lakukan. Seketika riuh lolongan dan desisan menggema di dalam gubuk itu. Ayu berjalan menuju ke arah Farah. Setelah sampai di depan wanita itu, ia langsung menjambak rambut Farah dengan kencang. Farah tidak melawan, tubuhnya begitu lemah. Efek kematian ibu dan suaminya membuatnya tidak berdaya. Bahkan untuk berkata-kata pun ia tidak mampu. Sejenak Ayu melihat ke arah Farah, hatinya bergemuruh tidak menentu. Kemudian dengan kasar ia menarik Farah keluar gubuk dengan menjambak rambutnya. Seharusnya kamu tidak menunda pilihanmu, Far. Jangan bilang kamu bodoh dan mudah terperdaya. Nyatanya sekarang berbalik. Bergabunglah dengan ibu dan suamimu di akhirat, kata Ayu. Farah tidak menjawab. Tatapannya benar-benar kosong, seolah jiwanya sudah pergi. Ia pasrah dengan keadaannya saat ini. Benar kata Ayu, lebih baik bergabung dengan ibu dan suaminya di akhirat sana daripada hidup di dunia penuh dengan penyesalan. Selamat tinggal, Far. Terima kasih untuk kebaikanmu, ucap Ayu. Selanjutnya ia menatap ke arah pemanggul keranda, meminta untuk membawa jiwa Farah. Seketika keempat orang laki-laki yang membawa keranda menurunkan benda hijau yang mereka panggul. Sedang orang yang membawa golok dan kendi berjalan ke arah Farah. Suasana tempat itu benar-benar mencekam. Keheningan aneh menekan gendang telinga, membuat siapa saja pasti merasa benar-benar dibuat ketakutan. Bahkan dedemit yang ada di hutan itu silih berganti mengintip dari balik pepohonan di sekitar mereka. Kini para pemanggul keranda sudah berada di sekeliling Farah. Mereka memaksa perempuan yang sudah tidak berdaya itu terduduk di tanah. Ayu yang melihat itu mundur beberapa langkah. Jantungnya berdebar dengan keras, menunggu kematian sahabatnya sendiri. Kemudian dedemit yang membawa golok bergerak ke arah samping Farah, mengangkat goloknya setinggi kepala. Dengan sekali tebasan, cak, darah memercik dari tubuh Farah. Kepalanya menggelinding hingga mencapai bawah tubuh Ayu. Melihat itu Ayu menutup mulutnya. Air matanya merebah saat melihat wajah Farah yang sedang memandangnya dari bawah kakinya. Ayu mendengar ada langkah kaki mendekat. Seketika ia memundurkan tubuhnya. Salah satu pemanggul keranda yang membawa kendi berjalan ke arahnya. Saat sudah berada di depannya, laki-laki itu segera mengambil kepala Farah dan memasukkannya ke dalam kendi. Jiwamu sudah ditukar dengan jiwa wanita ini. Kau bagian dari kami sekarang, ucapnya tanpa menggerakkan bibirnya, menatap ke arah Ayu. Ayu terpuruk ke lantai. Tangisnya pecah saat melihat tubuh Farah tengah diangkat dan dimasukkan ke dalam keranda. Tidak kuasa menahan perih di dadanya, Ayu menjerit sejadi-jadinya. Memukulkan telapak tangannya dengan keras di tanah basah. Bahkan para pocong yang menjadi peliharaannya juga ikut melolong seolah menanggapi rasa sakit yang muncul dari majikannya. Tubuh Farah tersentak, nafasnya memburu. Ia kebingungan mencoba mencerna apa yang barusan terjadi di hidupnya. Bangun, Duk, kata Pak Dewiryo. Farah bangun. Ia masih kebingungan, tatapannya kosong.
Hal terakhir yang dia ingat adalah tubuhnya dipaksa terduduk di lantai oleh para pembawa keranda. Setelah itu semuanya menjadi gelap. "Minum dulu," ucap Ade sambil menyerahkan sebotol air minum kepada Farah. "Sudah, kita bicarakan di rumah. Warti, bantu Farah berjalan," ucap Ade Wiryo meminta anaknya untuk membantu Farah. Farah menoleh ke arah Warti. Wanita itu terlihat marah dan sedang memegangi pipinya yang kemerahan, seperti baru saja ditampar dengan keras oleh seseorang. "Ayo," bentak Warti mencoba mengangkat Farah. Kali ini Farah menurut. Tubuhnya terasa begitu lemah. Bahkan sepanjang jalan ia harus merangkul Warti agar bisa bergerak. Sesampainya di rumah, mereka segera duduk di kursi ruang tamu. "Warti, buatkan minuman hangat untuk Farah," pinta Pak Wiryo. Desa Warti. Namun ia tetap beranjak menuju dapur sambil menghentakkan kakinya terlampau keras. Pak Ade yang melihat tingkah anaknya hanya menggeleng, sedang Farah bertanya-tanya ada apakah gerangan. "Apa yang kamu lihat tadi? Gambaran jika kamu menuruti nafsumu, Dok. Beruntung Pak Ade datang tepat waktu," kata Pak Wiryo. Farah kembali menoleh ke arah Pak Wiryo. Kepalanya masih begitu pusing. Ingatan kejadian yang baru saja ia alami silih berganti masuk ke dalam otaknya begitu cepat. "Apa yang sebenarnya terjadi, Pak Ade?" tanya Farah tepat saat Warti muncul dan menaruh 3 gelas teh panas di meja. "Kamu tidak ingat apa-apa yang sedang kamu lakukan di sendang itu?" tanya Pak Ade. Farah terkesiap, tubuhnya tersentak, matanya terpejam, kepalanya menggeleng kuat saat semua ingatan kejadian mengerikan itu muncul di benaknya. "Sudah ingat?" tanya Pak Ade sekali lagi. Farah mengangguk, namun ia masih belum mengerti. Bagaimana mungkin ia bisa kembali ke masa lalu seperti ini? Apakah yang ia alami selama ini hanya sebuah mimpi belaka? "Apa yang sebenarnya terjadi?" tanya Farah memandang Pak Ade dan Warti bergantian. "Kamu masuk ke alam lain, Dok. Mereka membuat semua itu agar kamu menuruti dan melakukan perjanjian dengan mereka. Beruntung Pak Ade datang tepat waktu. Kalau tidak, semua bisa terlambat. Kamu lihat sendiri kan apa yang terjadi denganmu, ibumu dan suamimu," terang Pak Wiryo. Farah tertegun mendengar ucapan Pak Ade-nya. Hatinya terasa sakit, kerongkongannya terasa perih, teringat dengan kondisi mayat ibu dan juga suaminya. "Farah," panggil Pak Wiryo saat mendapati keponakannya itu terduduk. Tubuhnya berguncang, air matanya menetes membasahi pahanya. "Apa yang harus Farah lakukan, Pak De?" tanya Farah parau. "Maafkanlah semua perbuatan teman dan suamimu. Kamu sudah melihat sendiri kebenaran dari semua ini. Kita masih bisa menyelesaikan semua ini. Tapi jika kamu memilih untuk menyudahinya, biarkan mereka berdua memilih jalannya," jawab Pak Wiryo. Farah kembali memandang Pak D-nya. Bola mata tua itu mirip sekali dengan kepunyaan mendiang ayahnya. Sekali lagi Farah hanya bisa tertunduk. Tangannya terkepal kuat, menahan rasa sakit yang muncul dalam hatinya. "Sakit, Pak De, sakit," ucap Farah sesegukan. Terasa sebuah rangkulan sejenak. Farah mengira itu adalah tangan Pak D-nya, tetapi ia menyadari bahwa Wartilah yang sedang memeluknya. Tanpa dia duga, wanita itu juga tengah menangis. "Maafkan aku karena hampir saja membuatmu celaka. Maafkan aku, jangan kau jadikan dirimu seperti diriku. Maafkan mereka, Far. Jangan kau padamkan api dengan api," ucap Warti pelan masih memeluk Farah erat. "Tapi mereka sudah mengkhianatiku, War. Wanita itu membuat hancur hidupku, War. Terlebih dia sahabatku sendiri. Tidak tahukah kau betapa sakitnya hati ini, War?" kata Farah cukup keras sambil mendorong Warti. Warti terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Ia menyadari semua kesalahannya. Tamparan yang diberikan oleh bapaknya menyadarkannya bahwa semua tindakannya hanya membuat masalah menjadi semakin buruk. "Benar, Far. Kalau aku jadi kamu, pasti aku ingin wanita itu mendapatkan ganjarannya. Tapi tamparan yang diberikan oleh bapak membuatku sadar kalau rasa sakit tidak bisa disembuhkan dengan rasa sakit pula," kata Warti pelan memandang lurus ke arah bola mata Farah. "Cukup." Sontak Farah dan Warti menoleh ke arah laki-laki tua yang ternyata sedang memperhatikan mereka dengan ekspresi geli di wajahnya. "Kenapa, Pak?" ucap Warti jengkel.
Sudah lama bapak tidak melihat sisi gadismu, War. Ternyata kamu masih wanita, ucap Pak Wiryo. Farah melongo, menatap Pak adenya dengan pandangan keheranan. Bagaimana mungkin bisa laki-laki tua itu bisa merusak suasana yang begitu hikmat ini? Sudah, mau mendapat izinmu atau tidak, Pak Ade akan tetap menolong ibu dan suamimu. Wanita itu, kalau dibiarkan akan semakin menjadi. Mau memaafkan atau tidak terserah kamu saja, Nduk, ucap Pak Wiryo sambil berdiri dan melangkah masuk menuju kamarnya. Dasar orang tua perusak suasana. Pagi sudah menjelang. Suara kokok ayam saling bersahutan. Semalam Farah dan Warti begadang, saling bertukar cerita satu sama lain tentang kondisi yang Farah alami. Tahu tidak, Far? Tapi memang wanita itu perlu kita beri pelajaran, ucap Warti, yang secara ajaib berubah menjadi wanita yang sedikit bawel. Duk, jangan mancing masalah, ucap Pak Ade yang tengah duduk di meja makan sambil menikmati secangkir kopi dan rokok. Bukan begitu, Pak. Tapi kan Bapak lihat sendiri kalau si Ayu itu memang tidak tahu diri. Sudah ditolong oleh keluarga Farah, malah bikin masalah. Memangnya tidak ada laki-laki lain di dunia ini? Tanya Warti sambil membalikkan tempe yang sedang dia goreng. Apa bedanya dengan kamu, War? Bukannya kamu juga sama saja? Ingat kan saat Jaka memilih gendis? Tanya Pak Wiryo. Warti tidak menjawab ucapan bapaknya. Terlihat mulutnya cemberut sambil membolak-balikan tempe di atas wajan dengan tenaga ekstra. Farah yang melihat itu hanya terkikik geli. Semalam dia sudah memutuskan untuk tidak hidup dalam kebencian. Semua sudah diikhlaskan. Apapun yang akan terjadi biarlah Tuhan yang menentukan. Tugasnya saat ini hanya menyadarkan teman dan menolong suaminya. Kita berangkat jam berapa, Pak Ade? Tanya Farah saat meletakkan sepiring tempe di meja makan. Setelah sarapan, sekalian aku ingin mampir ke makam adikku, ucap Pak Ade. Farah spontan menundukkan kepalanya, merasa bersalah tidak memberikan kabar tentang kematian ayahnya. Kenapa, Nduk? Tanya Pak Wiryo. Maaf karena keluarga Farah sudah mengucilkan Pak Ade, kata Farah lirik. Wes, sudah, Nduk, jangan dibahas lagi. Aku sudah lupa dengan itu semua. Yang terpenting sekarang kita sarapan. Pak Ade sudah bosan sama masakan Warti yang selalu keasinan, ucap Pak Wiryo. Farah yang mendengar itu bukannya duduk, tetapi justru berjalan ke arah laki-laki tua itu dan segera memeluknya. Terima kasih, Pak Ade, ucap Farah. Pak Ade tidak menjawab, senyumnya mengembang. Wes, sudah, ayo sarapan. Nanti Warti minta dipeluk juga. Males Pak Ade kalau dipeluk Warti, badannya bau kecut, ucap Pak Ade. Alah Pak, jangan main hakim sendiri, ucap Warti pura-pura jengkel. Farah tergigit geli melihat tingkah kedua orang itu. Akhirnya mereka bertiga melewatkan sarapan dengan sendau gurau. Hal yang sepertinya sudah lama sekali hilang di hidup Farah. Beberapa jam sudah mereka menembus jalanan menuju ke rumah Farah yang berada di kota. Farah lebih banyak diam, berusaha untuk menguatkan mentalnya jika harus melihat kemesraan yang dilakukan oleh Angga dan Ayu. Kuat, Farah, kamu kuat, ucap Farah menguatkan dirinya sendiri. Beberapa waktu kemudian mobil yang dikendarai oleh Pak Wiryo sudah masuk ke dalam kompleks perumahan yang Farah tinggali. Kamu tunggu di mobil saja, Nduk. Biar Warti yang mencoba untuk mengambil bungkusan yang ditanam oleh temanmu itu, ucap Pak Wiryo. Bagaimana caranya? Tanya Farah penasaran. Sudah, memangnya yang punya ilmu sirup cuma dia? Aku juga bisa, ucap Warti. Farah mengangguk mengiyakan. Ia mempercayakan sepenuhnya kepada Pak Wiryo dan Warti. Ingat, War, jangan keterlaluan. Kamu di sini untuk mengambil bungkusan yang ditanam oleh Ayu, ucap Pak Wiryo saat mendapati ekspresi wajah anaknya. Warti tersenyum jahil. Sedikit pelajaran untuk pemanasan tidak masalah toh, Pak? Tanya Warti. Pak Ade seperti mempertimbangkan sesuatu, kemudian mengangguk, sedang Farah kebingungan dengan apa yang akan dilakukan oleh kedua orang ini. Kini Warti sudah keluar mobil. Farah melihat wanita itu berjalan ke arah rumahnya. Tanpa ragu sepupunya itu segera memanggil nama suaminya. Sementara itu Warti berjalan, tatapannya mengarah ke sekitaran, melihat jika ada dedemit atau sesuatu yang menghalangi rumah milik Farah. Aneh, ucap Warti kebingungan. Saat ia tidak merasakan apapun yang aneh dari tempat itu,
Seharusnya bungkusan yang diceritakan oleh Farah dan bapaknya memiliki energi negatif yang bisa ia rasakan. Kini ia sudah berada tepat di depan rumah Farah. Beberapa kali ia memanggil nama Angga, tetapi tidak ada sautan sama sekali. Penasaran, Warti nekat membuka pintu gerbang. Seketika saat kakinya melangkah masuk bagian rumah Farah, bulu kuduk yang ada di tubuhnya meremang hebat. Hatinya terasa tertekan, seolah ada benda padat yang menghimpitnya. Astaga, apa yang sudah dilakukan oleh wanita itu? Ucapnya pelan saat mendapati energi negatif yang begitu besar. Warti terus melangkah, tidak mengindahkan apa yang ia rasakan. Tujuannya saat ini adalah mengambil bungkusan yang sudah ditanam di rumah ini. Warti kembali mencoba memastikan sekali lagi keberadaan Angga atau Ayu dengan mengetuk pintu dan memanggil nama Angga berulang kali. Namun sama saja, tidak ada jawaban sama sekali. Merasa bahwa rumah Farah kosong, segera Warti melihat sekeliling. Ia kemudian berjalan ke arah taman, mencari-cari tempat yang sekiranya ideal untuk menguburkan benda keparat itu. Hingga ia melihat ada salah satu pot yang sengaja diseret dari tempatnya. Curiga, ia segera melangkah dan memperhatikan dengan seksama. Kemudian bibirnya tersenyum. Benar, ada tanah yang baru saja digali di bawah pot bunga. Menoleh ke belakang untuk memastikan tidak ada orang, Warti segera menggali tempat tersebut. Jantungnya berdebar cepat. Ia benar-benar diburu waktu. Secepat mungkin ia harus mengambil bungkusan itu sebelum Ayu melihatnya. Jika semua itu terjadi, maka rencana yang sudah ia siapkan tidak berguna sama sekali. Srek! Terdengar suara langkah kaki dari dalam rumah. Ketika Warti terdiam, kepalanya menoleh mendengarkan dengan seksama. Tetapi suara itu tidak kunjung muncul lagi. Benar dugaannya, pasti ada yang tidak beres. Lantas tanpa pikir panjang, ia langsung mengambil bungkusan itu. Warti lupa dengan pesan yang diberikan oleh bapaknya bahwa ia harus menetralisir energi dari benda itu sebelum menyentuhnya. Seketika tubuh Warti tersentak, pandangannya mengabur, suara-suara di sekelilingnya menghilang. Kesunyian menusuk indera pendengarannya. Kaget, Warti langsung berdiri, tangannya masih memegangi bungkusan kumal itu. Namun tubuhnya terpaku saat mendengar segerombolan orang tengah mendekat. Warti memundurkan tubuhnya, dadanya naik turun. Takut mereka adalah warga dan mengira dirinya adalah maling. Namun saat suara itu semakin mendekat, betapa terkejutnya Warti. Kini ia melihat 6 orang tengah berjalan di depan rumah Farah. 4 orang memanggul keranda, 1 orang membawa kendi, sedang 1 lagi membawa golok. Tubuh mereka kurus, hanya berbalut kulit, rongga mata kosong serta mulut yang sobek hingga menyentuh ujung telinga. Warti terus mundur mencoba agar mereka tidak melihatnya, hingga tiba-tiba saja mereka berhenti, seolah menyadari kehadiran Warti. Kepala mereka serentak menoleh ke arah Warti. Pati, 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 ucap mereka serempak. Warti menggelengkan kepalanya. Ia tahu ini bukan alam nyata. Berulang kali ia mencoba merapalkan mantra yang diajarkan oleh bapaknya, tetapi sama saja sosok pemanggul keranda itu tetap berdiri memandangnya. Justru malah sosok laki-laki yang membawa kendi berjalan ke arah Warti. Panik, Warti mencoba mencari jalan keluar, tapi kakinya seolah tidak mau diajak bekerja sama. Demi laki-laki itu semakin cepat, tiba-tiba saja dia sudah berada beberapa meter di depan Warti. Lantas dia menurunkan kendinya dan memasukkan tangan pucatnya ke dalam benda tersebut. Tersenyum, sosok laki-laki itu menarik pelan benda yang ada di dalam kendi. Bagai roll film yang diputar lambat, dedemit itu menarik sebuah kepala, mulai dari ujung rambut hingga sebatas pangkal leher. Kemudian dedemit laki-laki tanpa mata itu tersenyum, kepalanya meneleng pelan ke kiri dan kanan. Kini kepala yang sedang ia pegangi memutar pelan. Warti menjerit sejadi-jadinya saat melihat benda itu adalah kepalanya sendiri, penuh dengan darah, lidah yang menjulur serta mata yang melotot. Sadar, ucap suara laki-laki membuat tubuh Warti tersentak kaget. Ia kebingungan melihat ke arah bapaknya dan langsung membuang bungkusan yang ia pegangi. Bocah gemblung, sudah dikasih tahu jangan langsung dipegang, tegur Pak Diwiryo sembari mengambil bungkusan yang Warti buang. Warti menggeleng, ia tidak menyangka dengan apa yang dilihatnya barusan. Makanya jangan sok, ucap Pak Diwiryo sembari menarik Warti keluar dari rumah Farah. Sementara itu, Farah melihat Warti dan Pak D-nya berjalan keluar rumah, menyipitkan mata. Ia menyadari ada yang tidak beres dengan sepupunya itu.
Warti, kenapa Pak Dek? Tanya Farah saat mereka berdua sudah duduk di dalam mobil. Dapat kejutan. Dok, katanya preman, sama dedemit saja takut, jawab Pak Wiryo. Minum dulu War, kata Farah sambil menyerahkan sebotol air mineral. Gila, wanita itu sudah gila. Benar ucapanmu Far, kamu tahu sosok pemanggul keranda itu muncul saat aku memegangi bungkusan itu, ucap Warti masih shock. Lalu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Tanya Farah ikut panik dan ketakutan. Kita kembalikan benda ini ke pemiliknya, ucap Adiwiryo. Seketika mata Farah dan Warti membulat. Mereka tahu siapa yang mengirim benda itu, dukun yang membantu Ayu melancarkan aksinya. Sudah hampir 1 jam mereka menembus jalanan perkotaan. Lalu lalang kendaraan yang padat membuat sesekali mereka harus berhenti. Beberapa kali Farah merasa ada yang aneh. Entah memang perasaannya saja atau memang Pak D-nya ini hanya berputar-putar di tempat sekitar rumah tinggalnya. Pak, memangnya Bapak tahu tempat di mana dukun itu tinggal? Tanya Warti penasaran. Ya, ndak tahu Tawar. Lawang Bapak juga tidak kenal sama orang itu, ucap Adiwiryo tanpa dosa. Farah yang mendengar itu menghembuskan nafas panjang, sedang Warti matanya sudah melotot. Lah terus kita mau kemana? Tanya Warti. Ya siapa tahu di jalan ketemu sama temannya Farah itu, jawab Adiwiryo. Iyalah Pak, buang-buang bahan bakar. Bapak itu cuma pengen lihat-lihat wanita kota kan? Tanya Warti. Kalau ngomong ada benernya kamu War, kata Pak Adiwiryo sambil terkekeh. Kepala Farah semakin pusing dengan adu debat kedua orang itu. Jadi kita sekarang mau kemana Pak Dek? Kalau kita tidak tahu tempat tinggal dukun itu, lebih baik kita pulang dulu saja sambil memikirkan langkah selanjutnya. Pak Ade memang tidak tahu, tapi kan kamu sudah pernah ke sana Far, ujar Pak Adiwiryo. Jantung Farah seolah berhenti berdetak saat mendengar kalimat Pak D-nya. Maksudnya? Tanya Farah. Ya kamu kan pernah ke tempat itu toh saat mengikuti temanmu itu, ucap Farah. Tapi bukannya itu tidak pernah terjadi Pak D? Bukannya itu hanya sekedar mimpi? Tanya Farah yang nafasnya mulai memburuk. Beruntungnya kejadian itu memang tidak pernah terjadi Nduk. Tapi Pak D yakin kalau Sukmamu pernah pergi ke tempat di mana dukun itu berada. Dan sekarang tunjukkan kemana kita harus pergi, jawab Pak D sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Farah memejamkan matanya, mencoba untuk mengingat semua kejadian yang ia lalui semalam. Seingatnya Ayu pergi ke rumah ibunya, kemudian ia membawanya keluar kota dan masuk ke dalam hutan. Benar Far, ini jalan yang kamu lihat? Tanya Warti saat mobil mereka sudah masuk ke dalam jalanan yang sepi dan diapit oleh rimbunan pepohonan. Seharusnya tidak jauh dari tempat ini ada persimpangan, jawab Farah sambil memperhatikan sekitarnya. Farah terus melajukan mobilnya dengan pelan sambil mencoba mengingat semuanya. Kemudian matanya menyipit, bibirnya tersenyum. Dia benar-benar tidak menyangka kalau apa yang ia lalui semalam bukan hanya mimpi belaka. Tepat di depannya ia mengenali percabangan yang menuntunnya ke arah gubuk misterius itu. Itu Pak Dek, persimpangannya, ucap Farah gembira. Ia sontak langsung turun dari mobil diikuti oleh Warti dan Pak Adiwiryo. Benar, ini persimpangannya, dan di tempat ini Farah bertemu dengan, ucap Farah yang langsung dipotong oleh Pak Adiwiryo. Dengan sosok perempuan tua bungkuk, tanya Pak Adiwiryo. Farah mengangguk, sedang Pak Adiwiryo tersenyum. Perempuan itu sekarang sedang ada di sebelahmu, ucapnya. Farah menoleh cepat dan langsung berlari ke arah Warti. Melihat tingkah Farah, Pak Ade dan sepupunya itu hanya tertawa. Di mana keberadaanmu semalam, Dok? Kekeh Pak Adiwiryo. Sedang Warti yang masih tertawa hanya bisa memegangi perutnya, teringat ekspresi Farah yang begitu lucu. Ayo, sudah mau hujan ini, ucap Farah kesal. Masih terkekeh, Pak Ade dan Warti segera mengekor di belakang Farah. Sepanjang perjalanan mereka bertiga tidak banyak bicara. Sesekali hanya menanyakan kondisi masing-masing, hingga Farah tiba-tiba saja berhenti, tubuhnya mematung melihat ke arah tanah terbuka di depannya. Ini tempatnya Far? Tanya Warti memandang ke arah Farah dan bapaknya. Farah mengangguk, sedang Pak Adiwiryo menggumamkan kata-kata yang tidak bisa ditangkap oleh telinga. Sudah ayo, kuatkan dirimu Dok, ucap Pak Adiwiryo. Jantung Farah berdetak keras. Setiap langkah yang ia ambil rasanya begitu berat. Ia sama sekali tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi setelah ini.
Saat mereka sudah hampir mencapai gubuk, Pak Ade Wiryo menaruh tangan di bibirnya dan menyuruh anak dan keponakannya untuk bersembunyi di balik semak-semak. Awalnya Farah menolak, tetapi dengan tatapan gahar yang diberikan oleh Warti, mau tidak mau ia menuruti ucapan Pak Ade-nya. "Apa yang akan dilakukan Pak Ade, War?" tanya Farah lirik. "Sudah diam dan lihat, kalau aku memintamu untuk pergi, jangan membantah. Tempat ini penuh dengan ilmu hitam. Aku tidak menyangka dari mana temanmu itu bisa sampai ke tempat ini," jawab Warti. Farah tidak menjawab. Ia kembali memalingkan wajahnya ke arah gubuk. Tampak saat ini Pak D-nya tengah duduk bersila. Angin mulai berembus kencang. Farah sedikit tersentak. Ia mengenali suasana ini. Segera ia menolehkan kepalanya ke seluruh area tersebut. Sedang Warti terlihat bernapas berat. Tetapi pandangannya tidak pernah lepas dari bapaknya. "Siapa kamu? Ada keperluan apa?" Terdengar suara perempuan tua dari arah gubuk. Farah memperhatikan sosok perempuan tua yang baru saja keluar dari gubuk. Ia pernah melihat wanita itu. Ya, itu adalah dukun yang dibunuh oleh Nyi Sari dan orang tua yang ia temui saat di halte bis. Sementara itu, mendengar suara tepat di depannya, Pak Ade Wiryo membuka matanya dan segera berdiri. "Lepaskan laki-laki itu," ucap Pak Ade Wiryo lugas. Mbak Wongso terlihat dia memperhatikan. Ia tahu laki-laki di depannya bukan orang sembarangan. Sekali salah langkah, nyawanya bisa melayang. "Laki-laki, siapa maksudmu?" Kila Mbak Wongso berpura-pura tidak tahu maksud perkataan Pak Ade Wiryo. Pak Ade Wiryo tersenyum. Segera ia merogoh sesuatu dari dalam tasnya dan segera mengangkat bungkusan kumal yang diambil oleh Warti setinggi dada. "Harus dengan cara kasar seperti nyanyi," ucap Pak Ade Wiryo menaruh korek api tepat di bawah bungkusan itu. Mbak Wongso terkesiap, mimik wajahnya berubah, matanya tidak lepas dari benda yang dipegang oleh laki-laki di depannya. "Sekali lagi lepaskan laki-laki itu dan angkat semua ilmu hitam yang kau pakai, atau dedemit itu akan mengambil jiwamu," ucap Pak Ade Wiryo. Entah dari kapan mereka datang tidak ada yang memperhatikan, kecuali Pak Ade Wiryo. Para pemanggul keranda berjalan tanpa suara dan sudah berdiri tidak jauh dari tempat Mbak Wongso dan Pak Ade Wiryo. "Ambil orang-orang itu dan segera pergi dari tempat ini," ucap Mbak Wongso. Sesaat dia melirik ke arah para pemanggul keranda dan segera berjalan masuk ke arah gubuk. Melihat itu Pak Ade Wiryo mengerutkan dahinya. Ada sesuatu yang tidak beres dengan semua kemudahan ini. Apa yang sedang direncanakan oleh perempuan tua itu? Saat Mbak Wongso sudah masuk ke dalam gubuk, Pak Ade langsung menoleh ke arah Warti dan Farah yang bersembunyi. Benar dugaannya. Kedua wanita itu sudah berdiri dan berniat untuk menyambanginya. "Tunggu," ucap Pak Ade cepat. Sementara Farah dan Warti langsung berhenti. Benar saja, Mbak Wongso kembali keluar, menyeret Angga yang kondisinya benar-benar memprihatinkan. Laki-laki itu bertelanjang dada dan hanya memakai celana boxer. Tatapannya masih terlihat kosong. Bahkan saat Mbak Wongso menjambak rambutnya dan meminta laki-laki itu untuk berjalan, ia hanya menurut. "Manusia ini kan yang kamu mau," ucap Mbak Wongso. "Ambillah, toh hidupnya juga sudah tidak berguna. Kamu juga pasti tahu kan, pengaruh ilmu ikat sukmo itu tidak akan hilang sebelum orang yang membuatnya mati," lanjut Mbak Wongso. "Begitu, suruh laki-laki itu kemari dan segera masuk ke dalam. Setelah itu, aku akan pergi dan nyawamu akan selamat," perintah Pak Ade Wiryo. Menuruti ucapan Pak Ade Wiryo, Mbak Wongso segera membisikkan sesuatu ke telinga Angga. Terlihat ia mengerja beberapa kali. Segera setelah itu Angga berjalan sempoyongan ke arah Pak Ade Wiryo. Farah yang melihat itu ingin sekali datang dan membantu suaminya. Tetapi sedari tadi Warti menahan tangannya agar tidak bergerak sama sekali. "Nah, waktunya pulang," ucap Pak Ade Wiryo tersenyum sambil menurunkan bungkusan yang ia angkat setinggi dada. Angga diam tidak menjawab. Matanya terus menatap ke arah benda yang sedang dipegangi oleh laki-laki tua di depannya. Hingga saat Pak Ade ingin memanggil Farah dan Warti, tiba-tiba saja Angga menerjang tubuhnya. Kalah cepat tanpa bisa menghindar, Pak Ade Wiryo dan Angga tersungkur ke lantai. Mereka berdua bergulat seru, memperebutkan benda sial pembawa petaka. Sementara itu Warti yang melihat bapaknya dipukuli oleh Angga langsung berdiri. Sedang Farah justru terdiam shock melihat kejadian tersebut. "Balik, balik!" teriak Pak Ade Wiryo saat melihat Warti muncul dari arah semak-semak.
Tidak menggubris ucapan bapaknya, Warti terus berlari. Ia tidak menyadari kalau Mbak Wongso sudah berdiri di depan gubuk dengan ekspresi puas di wajahnya. Manusia sampah, ucapnya tersenyum. Warti terus berlari secepat ia bisa. Hingga saat hampir mencapai tempat bapaknya, tubuhnya tersentak. Ia merasakan melewati sesuatu yang panas. Warti, kembali Nduk, Farah, teriak Pak Ade sambil menahan pukulan yang diberikan oleh Angga. Warti langsung berhenti dan menoleh ke arah tempat persembunyiannya. Ia tidak menyangka kalau Farah tidak mengikutinya. Bingung apa yang harus dilakukannya, Warti kembali menoleh ke arah bapaknya yang masih bergulat seru. Sial, ucap Warti dan langsung berniat kembali ke arah Farah. Namun sebelum ia melangkah, tubuhnya terpaku saat melihat Ayu sedang menjambak keras rambut Farah dan menyeretnya ke arah gubuk. Wanita jalang, geram Warti. Tanpa takut sedikit pun ia berjalan ke arah gubuk, mencoba tidak mengindahkan erangan bapaknya dari arah belakangnya. Tidakkah kalian puas? Ucap Warti menahan amarah, tangannya terkepal kuat. Bocah kemarin sore banyak bicara, sahut Mbak Wongso, sedang Ayu hanya terdiam dan terus menjambak rambut Farah. Ayu, aku tahu perasaanmu, lepaskan semua. Aku dan bapak bisa membantumu keluar dari jeratan iblis wanita itu. Tidak usah percaya dengan perkataan perempuan itu, Nduk. Kamu tahu sendiri kalau dedemit pembawa keranda itu sudah muncul, artinya akan ada nyawa yang dibawa. Mau menurutiku atau anak tengik itu? Kata Mbak Wongso dengan suara parau. Ayu terlihat memandang ke arah Warti dan Mbak Wongso bergantian. Tangannya masih mencengkeram erat rambut Farah. Yuk, sadar. Jangan kau lanjutkan semua ini, ucap Farah. Air matanya mengenang menahan rasa perih di kepalanya. Diamlah, atau aku buat suamimu mati, bentak Ayu. Aku sudah melihat semua, Ayu. Tolong jangan lanjutkan lagi. Dukun itu cuma memperalatmu. Dengan memberikan nyawa kepada dedemit keranda itu, maka kesaktiannya akan bertambah dan akhirnya kamu juga akan ditumbalkan, ucap Farah sambil merintih kesakitan. Entah kenapa dia tidak bisa bergerak sama sekali. Mbak Wongso tanpa ampun menampar pipi Farah dengan keras sampai membuat tubuh Ayu terhuyung sambil kehilangan keseimbangan. Banyak bicara, bentak Mbak Wongso keras. Warti yang melihat itu hanya menggeram, tetapi ia tidak berani untuk melangkah mendekat, takut jika kedua wanita itu nekat dan membunuh Farah. Apalagi dia melihat dukun tua itu sudah mengambil belati dari balik lilitan kain jarik yang ia pakai. Sudah, tidak bakal selesai. Cepat bunuh anak ini. Kamu dapat laki-lakinya, aku dapat sukmanya, ucap Mbak Wongso tidak sabar sambil mengulurkan belati yang ia pegang. Farah hanya bisa mengerang, sedang Ayu seolah tidak peduli lagi dengan ratapan yang diberikan oleh sahabatnya itu. Maafkan aku, Far, ucap Ayu sambil mengarahkan belati yang ia pegang ke arah leher Farah. Wanita brengsek, teriak Warti panik. Ayu mengangkat kepalanya melihat ke arah Warti. Sudah, cepat lakukan, jangan buang-buang waktu lagi, desak Mbak Wongso jengkel. Ayu kembali menundukkan kepalanya, tangannya terangkat. Warti yang melihat itu langsung berlari ke arah Farah. Puk! Seketika belati yang dipegang oleh Ayu terlempar, seolah ada kekuatan tidak terlihat yang menampar tangan Ayu. Mbak Wongso yang kaget seketika melihat ke arah Pak Diwiryo. Laki-laki itu terlihat duduk bersila, sedangkan Angga sudah terkapar di sebelahnya. Warti, teriak Pak Diwiryo. Mendengar teriakan bapaknya, Warti yang sudah sampai di depan Ayu langsung melayangkan tamparannya beberapa kali ke arah wanita itu sampai tubuhnya terhuyung dan jatuh ke lantai. Wanita brengsek, tidak tahu diri, umpat Warti sambil mencoba menarik Farah berdiri. Sedang Mbak Wongso berusaha untuk mencegah Warti, langsung terdorong dengan mudah. Tubuh tuanya tidak sebanding dengan tenaga Warti. Ayo, desak Warti mencoba menarik Farah. Kakiku tidak bisa bergerak, rengek Farah. Desa Warti. Ia langsung jongkok di sebelah Farah, namun belum sempat ia merapalkan penangkal untuk menghilangkan pengaruh ilmu hitam yang diberikan oleh Ayu. Ada tangan yang menjambak rambutnya dan menariknya dengan kuat. Ucap Warti kesakitan. Kini Ayu dibantu oleh Mbak Wongso mencoba menjauhkan Farah dari Warti. Mbah, lakukan ritualnya, ucap Ayu terengah. Mbak Wongso mengangguk. Ia langsung merapalkan mantra dan memandang ke arah para pemanggul keranda. Sontak suasana di tempat itu berubah drastis. Angin berembus dengan kencang, udara di sekitar mereka menjadi dingin.
Belum lagi suara lolongan memekakan telinga yang tiba-tiba saja hadir. Warti dan Farah sontak melihat ke arah pemanggul keranda yang tengah berdiri tidak jauh dari tempat mereka. Keduanya tersentak kaget, takut akan kehadiran sosok dedemit itu. "Gila kalian," jerit Warti mencoba melepaskan diri dari cengkraman Ayu. Sedang Farah hanya bisa menggelengkan kepala panik. Sekuat tenaga ia mencoba untuk menggerakkan badannya, tetapi percuma saja. Entah apa yang sudah Ayu lakukan kepadanya, area bawah badannya terasa begitu lemas. Ia hanya bisa menggerakkan tangan dan kepalanya saja. Kini para pemanggul keranda itu mulai bergerak ke arah gubuk. Mbah Wongso terus saja merapalkan mantra yang tidak bisa didengar oleh mereka. "Mati, mati." Suara sekumpulan laki-laki memenuhi gendang telinga Farah, membuatnya bergidik ngeri. "Pak!" teriak Warti panik saat mendapati para pemanggul keranda semakin dekat ke arah mereka. Namun terlihat Pak Dewirio saat ini sedang bersimpuh di samping Angga. Entah apa yang dilakukan laki-laki itu, ia hanya duduk bersila tanpa melakukan apapun. "Kubunuh kalian, brengsek, pergi Far, pergi!" Kembali Warti berteriak histeris sambil masih mencoba melepaskan tubuhnya dari cengkraman Ayu. "Aku tidak tahu siapa kamu, tetap diam atau belati ini yang akan membawamu ke neraka," kata Ayu sambil mengarahkan belati yang ia pegang tepat ke arah leher Warti. Seketika Warti berhenti meronta. Ia merasakan mata pisau belati yang Ayu pegang sudah sedikit mengiris kulit lehernya. "Nah, bagus. Sekarang kita lihat dedemit keranda itu mengambil jiwa Farah. Setelah itu, baru kita pikirkan bagaimana dengan nasib kalian." Lanjut Ayu tersenyum, menatap Farah yang berusaha sekuat tenaga untuk pergi. Terlihat Farah mulai menitikkan air matanya. Pandangannya terus tertuju ke arah 6 orang yang sedang melangkah pelan sambil menyeruakan suara kematian. "Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Tolong," ucap Farah lemas. Kini para pemanggul keranda sudah berada tepat di depan gubuk. Raut wajah mereka tidak menampilkan ekspresi apapun. Namun aura kematian yang terpancar membuat siapa saja merasa enggan untuk menatap mereka. Demit laki-laki yang membawa golok berjalan mendekat tanpa suara. Tiap langkahnya seolah menjadi hitungan kematian bagi Farah. "Pade, tolong," ucap Farah semakin panik tatkala si pria sudah hampir mencapai tempatnya. "Kematianmu sebentar lagi," ucapnya berengaung di telinga Farah. Mendengar itu telinga Farah berdenging kuat. Udara di sekitarnya seolah menghilang. Dadanya terasa begitu sesak, seolah saluran pernapasannya sedang tersumbat sesuatu yang tidak terlihat. Tangan kanan pria itu mulai terangkat. Farah melihat bila golok yang dipegangi sosok dedemit di depannya benar-benar tajam. Ia sudah pasrah sekarang. Setidaknya mungkin dengan kematiannya ia bisa menyelamatkan orang-orang di sekelilingnya. Mata Farah terpejam menunggu datangnya kematian. Tetapi waktu berlalu begitu lama. Tidak ada rasa sakit yang muncul di sekitar lehernya. Perlahan Farah membuka matanya kembali. Kini ia melihat si pembawa golok sedang menoleh ke arah Mbah Wongso, Ayu dan Warti. "Kamu mau membunuh anakku?" Gelegar suara Pak Dewirio dari arah tengah lapangan. Farah menoleh seketika. Ada desiran kelegaan dan ketakutan ketika melihat Pak D-nya sedang berdiri dengan kedua tangan berada di pinggangnya. Karisma dari seseorang yang ia anggap konyol membuatnya begitu terpana. Sampai-sampai tidak ada seorang pun dari mereka yang menjawab pertanyaan Pak Dewirio. Laki-laki itu terus melangkah pelan namun penuh dengan kemantapan, memandang tajam Mbah Wongso yang terlihat gusar. "Mbah, bagaimana?" tanya Ayu yang sudah tersadar. Tanpa diduga Mbah Wongso melesat cepat. Ia menarik belati yang ada di tangan Ayu dan langsung mengarahkan mata pisaunya ke arah atas kepala Warti. "Maju satu langkah lagi, perempuan ini mati," tegas Mbah Wongso. Pak Dewirio berhenti seketika. Ia menatap ke arah Warti dengan tatapan yang tidak bisa diartikan. Tetapi bukannya ketakutan, justru sudut bibirnya tertarik menyeringai, seolah sedang meremehkan sesuatu. Mbah Wongso yang melihat itu awalnya kebingungan. Namun saat ia menoleh ke arah Warti dan memperhatikan dengan seksama, erangan kesal muncul dari bibirnya. "Kampret," ucap Mbah Wongso langsung mundur seketika. Farah seketika menengok ke arah Mbah Wongso. Ia mengikuti arah pandangan wanita tua itu. Tanpa mereka sadari, sedari tadi ternyata Warti sedang duduk bersila dengan mata terpejam. Sesaat tidak terjadi apa-apa.
hingga udara di sekitar mereka kembali menjadi dingin. Ada angin yang melewati tengkuk Farah, membuat bulu kuduknya meremang hebat. Bukan hanya itu saja, sosok laki-laki pemegang golok tiba-tiba saja berjalan mundur tanpa membalikkan badannya menuju ke arah teman-temannya. Pergi, pergi, ucap Mbak Wongso kepada Ayu. Sedang Ayu yang kebingungan hanya merepet dan terus bertanya kepada Mbak Wongso. Kenapa Mbah? Kenapa? Ujar Ayu panik. Belum sempat Mbak Wongso menjawab, sosok wanita yang sangat Farah kenali sudah muncul di hadapan Warti. Berbeda dengan kondisi terakhir yang ia lihat, sosok Nyi Sari datang dengan wujud perempuan yang mengerikan. Rambut panjang berantakan, matanya merah menyalang, serta gigi taring yang mencuat dari sela-sela bibirnya. Yai, ucap Warti menundukkan kepalanya. Mengetahui ada sosok dedemit baru yang muncul, Mbak Wongso bergegas merapalkan mantra. Tetapi tiba-tiba saja perempuan tua itu terpelanting mundur hingga menabrak dinding kayu. Kampret, erang Mbak Wongso sambil mengelus-ngelus dadanya. Sedang Ayu mulai mundur ketakutan. Ia merasakan sosok yang berdiri tidak jauh dari tempatnya memiliki aura yang jauh lebih mengerikan daripada sosok dedemit pembawa keranda. Nyi Sari menolehkan kepalanya dengan lambat ke arah Mbak Wongso. Lantas ia berjalan ke arah wanita tua yang sedang mengerang kesakitan. Panik, Mbak Wongso mengedarkan pandangannya ke arah sekitar. Saat matanya menatap ke arah Ayu, ia berteriak lantang. Bunuh temanmu itu, Nduk, teriak Mbak Wongso. Ayu mengerjap, kesadarannya kembali pulih. Ia hanya memiliki waktu sepersekian detik untuk memutuskan semuanya. Seketika Ayu melihat Belati yang tergeletak tidak jauh dari tempatnya berdiri. Sedangkan Warti yang mendengar teriakan Mbak Wongso juga langsung mengarahkan pandangannya ke arah Ayu. Saat Ayu mulai bergerak, Warti juga langsung melompat. Kedua wanita itu berusaha untuk mengambil Belati yang tidak jauh dari tempat mereka. Brak! Warti mendorong keras tubuh Ayu hingga keduanya menabrak dinding gubuk. Erangan kedua wanita itu menggema, sedang Farah terus berusaha untuk bergerak untuk kesekian kalinya. Sial, umpat Farah saat menyadari kalau kakinya masih tidak bisa digerakkan. Andai ia bisa berdiri, ingin sekali ia membantu Warti. Sementara itu Pak Dewiryo kembali duduk bersila. Meskipun kedatangan sosok Nyi Sari yang sudah membuat perjanjian dengan Warti sedikit membantu, tetapi ia harus menyingkirkan para pemanggul keranda itu, supaya ritual yang sudah dilakukan oleh Mbak Wongso kepada Farah dan Angga bisa hilang sepenuhnya. Kematian perempuan itu sudah ditulis dengan darah di keranda ini. Cari gantinya dan kami akan pergi, ucap suara tepat di telinga Pak De. Terdengar suara jeritan wanita keras. Pak Dewiryo segera membuka matanya. Kini ia melihat sosok Nyi Sari sedang berdiri tidak jauh dari tempat Mbak Wongso berada. Demit brengsek, bentak Mbak Wongso mengumpat. Seketika ia terbatuk dan mengeluarkan darah dari mulutnya. Nyi Sari tidak merespon ucapan perempuan tua itu. Tatapannya begitu datar, seolah tidak memiliki emosi meski mendengar dirinya dicaci maki. Jangan dikira aku tidak bisa menghadapimu, ujar Mbak Wongso langsung merapalkan mantra. Tetapi belum sempat ia selesai dengan mantra miliknya, kembali Nyi Sari mengangkat tangan kanannya menuju tepat ke arah Mbak Wongso. Seketika tubuh Mbak Wongso menegang, spontan ia langsung mengarahkan kedua tangannya ke arah leher. Perempuan tua itu meronta-ronta, seolah ada sesuatu yang tidak terlihat sedang mencekik lehernya. Perlahan kepala Nyi Sari meneleng ke kanan dan kiri, sedang tubuh Mbak Wongso seperti bergerak sendiri. Sangat pelan dia paksakan untuk berdiri. Nduk, tolong, ucapnya sambil melirik ke arah Ayu yang masih saling menjambak dan memukul. Mbak Wongso terus berusaha untuk melawan. Ia kembali memejamkan matanya dan mencoba untuk merapalkan mantra untuk menghalau dedemit yang sedang menguasai tubuhnya. Namun anehnya, justru kini mulut Mbak Wongso dipaksa untuk terbuka, seperti ada tangan tidak terlihat sedang menarik paksa lidahnya untuk keluar. Farah yang melihat itu hanya diam terpesona. Ia tidak menyangka Nyi Sari bisa sedemikian kuat. Siapakah sebenarnya sosok dedemit itu? Cat! Farah menjerit keras saat melihat Mbak Wongso dengan keras menggigit lidahnya sendiri, hingga daging merah muda itu putus dan jatuh ke lantai. Mendengar jeritan Farah, Ayu dan Warti sejenak berhenti. Seketika mereka menengok ke arah Farah, lalu mengikuti arah pandangan wanita itu. Benar saja mereka tidak menyadari jika Mbak Wongso sudah dalam posisi berdiri yang aneh. Mulutnya penuh darah, kepalanya menggeleng ke kanan dan kiri dengan kuat. Nduk,
ucap Mbak Wongso tidak jelas. Tangannya kembali bergerak pelan, mengarah ke kepalanya. Farah dan yang lainnya seperti sudah menyadari apa yang akan terjadi. Tangan Mbak Wongso sudah berada di atas dan bawah kepalanya. Kepala wanita tua itu terus bergerak ke kanan dan kiri, seolah ingin menghindar dari tangannya sendiri. Hingga terdengar suara tertawa perempuan yang membuat bulu kuduk mereka semua berdiri. Sosok Nyi Sari yang dari tadi diam, kini tersenyum dan tertawa. Belum sempat Warti meminta dedemit wanita itu untuk berhenti, sosok Nyi Sari dengan kekuatan gaibnya membuat tangan Mbak Wongso bergerak cepat, memutar kepalanya sendiri. Krak! Terdengar suara tulang yang diputar dengan keras. Tubuh Mbak Wongso mengejang saat kemudian ambruk dengan posisi tengkurap dengan kepala menghadap ke atas. Astagfirullah, teriak Farah histeris. Tubuh Ayu bergetar hebat. Ia tidak menyangka dukun yang ia anggap sakti dengan mudah dibunuh oleh dedemit perempuan itu. Ah! Teriak Ayu saat Warti menjambak keras rambutnya. Hilangkan, cepat hilangkan pengaruh ilmu hitam yang kamu gunakan kepada Farah, ucap Warti sambil menyeret tubuh Ayu ke arah Farah tanpa ampun. Far, tolong Far, merengek Ayu. Diam, wanita brengsek tidak tahu malu, bentak Warti yang terus menyeret Ayu. Tolong Far, biarkan aku hidup dan akan aku kembalikan Angga kepadamu. Tangis wanita itu pecah. Ketakutan di dalam batinnya bercampur dengan rasa sakit yang timbul di tubuhnya. Budek, cepat hilangkan pengaruh ilmu hitam dukun itu. Tidak semudah itu, Nduk, ucap Adi Wiryo. Bapak, kata Warti saat mendapati bapaknya sedang berjalan ke arah mereka. Ilmu hitam yang digunakan dukun itu hanya bisa dipunahkan oleh orang yang membuatnya. Tetapi sekarang wanita itu sudah mati. Kenapa kamu membunuhnya, Dok? Kata Pak Dewiryo keras di kalimat terakhirnya yang ia ucapkan. Tapi Pak, kata Warti kebingungan. Pak Dek, terus bagaimana ini? Tanya Farah lemas, mengira bahwa dirinya akan lumpuh untuk selamanya. Serak. Sontak semua orang yang ada di sana menoleh ke belakang. Mereka melihat para pemanggul keranda sedang mengangkat tubuh Mbak Wongso. Farah menelan ludahnya. Ia ngeri melihat kondisi Mbak Wongso yang begitu memprihatinkan. Belum lagi saat kepala perempuan tua itu ditebas dan dimasukkan ke dalam kendi. Tanpa mereka sadari, Ayu memanfaatkan situasi tersebut. Perlahan ia bangkit dan langsung berlari ke arah hutan. Teriak Warti saat melihat Ayu berlari. Ia berusaha untuk mengejar, tetapi tubuhnya ditahan oleh bapaknya. Sudah, biarkan dia pergi. Wanita itu tidak pernah tahu resiko yang sedang dihadapinya. Sekarang kita sembuhkan Farah dulu, kata Pak Adi tenang. Bagaimana caranya? Tanya Wardi menatap ke arah bapaknya. Ia masih ingat ucapan bapaknya kalau ilmu hitam yang memengaruhi Farah tidak bisa lepas. Pak Adi Wiryo tersenyum, sedang Warti yang awalnya kebingungan tiba-tiba saja seperti mendapatkan pemahaman. Warti menggeleng kuat. Jangan Pak, jangan, ucap Warti. Ganti dari sukma yang sudah ditulis di keranda itu. Ya harus sukma, Dok, kata Pak Adi Wiryo. Farah tidak mengerti apa yang sedang terjadi di antara kedua orang di depannya. Pak Dek, tanya Farah sambil memicit kakinya. Dok, maaf kalau aku dulu sudah membuat susah keluargamu. Titip salam untuk Nur. Titip saudaramu ini, carikan jodoh ya, kata Pak Adi Wiryo. Farah terkesiap. Ucapan Pak Adinya seolah seperti sebuah perpisahan. Warti, ucap Farah mencoba mencari jawaban. Tetapi perempuan itu hanya menangis dan langsung memeluk erat tubuh bapaknya. Sudah Dok, Bapak sudah tua. Kalau dibandingkan, masa depan kalian masih panjang. Pesan Bapak, jangan sampai kejadian seperti ini terulang kembali, kata Pak Dewiryo mencoba menenangkan Warti. Kalian kenapa? Teriak Farah kencang. Far, ilmu hitam yang mereka gunakan sudah mengikat sukmamu. Sampai kapanpun, dedemit keranda itu akan terus mengikutimu. Dan hanya ada satu cara untuk melepaskan itu semua, kata Warti. Maksudnya, tolong bicara lebih jelas, desak Farah yang masih tidak mengerti ucapan Warti. Jika kamu ingin lepas dari semua ini, nyawamu harus ditukar dengan nyawa orang lain, ucap Warti sambil menghapus air matanya. Seketika Farah paham. Semua terasa sunyi, seperti kenyataan sedang menjauh darinya. Farah menggelengkan kepalanya dengan kuat. Tidak, biar Farah, ucap Farah parau. Air matanya mulai keluar, tenggorokannya terasa sakit sekali. Dok, semua sudah digariskan.
Aku sudah hidup lama dan pernah berbuat seperti yang dilakukan dukun itu. Mungkin ini memang jalan yang harus Pak Ade tempuh untuk menembus semua dosa-dosa yang sudah dilakukan, ucap Pak Ade Wiryo. Tanpa menunggu jawaban dari Farah, laki-laki itu langsung duduk bersila menghadap ke arah pemanggul keranda yang ternyata sedari tadi berdiri memperhatikan mereka. Kembali udara menjadi dingin. Sosok Nyai Sari yang berdiri tidak jauh dari mereka langsung menghilang dari pandangan. Pade, Warti, tolong, jangan, Warti lakukan sesuatu, teriak Farah. Tetapi Warti hanya menggeleng dan memalingkan kepalanya. Pade, tolong, ucap Farah saat ia melihat para pemanggul keranda mulai berjalan ke arah Pak Ade Wiryo. Berbeda dengan adegan yang pernah Farah lihat, para pemanggul keranda itu tidak sampai menebas kepala Pak Ade Wiryo. Keempat pria yang memanggul keranda segera menurunkan benda yang mereka pikul. Kemudian salah satu dari mereka membuka kain hijau. Tidak menggubris erangan dan teriakan Farah, Pak Ade Wiryo berdiri dan melangkah pelan. Bibirnya tersungging tersenyum penuh keikhlasan. Hingga saat mencapai sisi keranda, Pak Ade Wiryo tidak mendapati tubuh Mbak Wongso di sana. Menoleh sesaat ke arah kedua perempuan itu, Pak Ade Wiryo kembali tersenyum dan langsung masuk dan merebahkan tubuhnya di dalam keranda. Kemudian, salah satu sosok di demit keranda menutup kembali keranda tersebut. Lantas mereka pergi dengan gaung suara kematian. Pati, Pati, Pati. Jadi Pak Ade Wiryo setelah itu tidak pernah terlihat lagi, Bu? Tanya seorang laki-laki. Wanita yang dipanggil ibu hanya menggeleng. Ia tersenyum kecut mengingat kepingan kejadian puluhan tahun silam. Sesaat ketika Pak Ade Wiryo menghilang bersama dengan pemanggul keranda, kakinya secara ajaib bisa bergerak. Lantas akhirnya Farah dan Warti segera menolong Angga. Lalu bagaimana dengan si Ayu itu? Tanya Arhan penasaran mendesak ibunya untuk kembali bercerita. Beberapa tahun berlalu, ibu tidak pernah mendengar kabarnya. Hingga suatu hari saat ibu dan bapak pergi ke kota seberang, kami kembali bertemu dengan Ayu dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Ia kehilangan kewarasannya, ucap Farah. Beberapa tahun berlalu semenjak kejadian itu, Farah kembali menjalani hidup bersama Angga. Sedang Warti pulang ke rumahnya dan beberapa bulan kemudian, ada seorang laki-laki yang melamarnya. Kurin, wanita jahat seperti itu seharusnya memang mendapat ganjaran setimpal, kata Arhan menggebu-gebu membuyarkan lamunan Farah. Apa memang harus, Nak? Ucap Farah tersenyum sambil membelai lembut kepala anaknya yang sudah mulai tumbuh dewasa. Mendengar pertanyaan ibunya, Arhan mengerutkan dahinya kebingungan. Tidak ada manusia yang layak mendapatkan kesengsaraan di hidupnya. Sejatinya, kita sedang memainkan peran yang diberikan oleh Tuhan. Mereka yang terluka biasanya kerap melukai. Lanjut Farah tersenyum, mengabaikan kebingungan Arhan. Lantas ia beranjak menuju ke arah taman belakang, menyambangi Angga yang tengah bermain dengan anak perempuannya. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.